Wajar Kumbang Hasudutan dengan Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 saya, yaitu tugas filsafat ilmu. Jadi jangan lupa saksikan ya teman-teman. Bye bye. Baiklah, yang pertama kita akan membahas yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Menurut saya, dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar utama atau penyangga atau tiang penguat yang menjadi fondasi bagi berjalannya sistem pendidikan. Seperti pilar pada sebuah bangunan yang menopang atau menjaga kestabilannya. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai unsur pokok yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kita akan membahas contoh penggunaannya, yaitu yang pertama adalah guru. Guru dapat disebut sebagai pilar pendidikan karena berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum, sarana prasarana, dan nilai-nilai pendidikan juga dapat menjadi pilar yang menopang kualitas pendidikan. Nah, dalam konsep 4 pilar pendidikan dari UNESCO, pilar-pilar tersebut meliputi yang pertama yaitu belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk melakukan, yang ketiga belajar untuk menjadi, dan keempat yaitu belajar untuk hidup bersama. Jadi menurut saya makna pilar dalam pendidikan adalah komponen atau prinsip dasar yang menjadi penopang dan penguat sistem pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ingarso Sungtulodo Imada Mangkukarso Tutuhuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo atau artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Yang kedua yaitu Imada Mangkukarso, yang dimana artinya adalah di tengah membangun kemajuan atau semangat. Pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangkitkan semangat belajar serta kreativitas mereka. Yang ketiga yaitu Tutuhuri Handayani, yang artinya di belakang menjadi dorongan dan dukungan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, pendidik memberi kepercayaan, arahan, dan dukungan agar mereka terus maju dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Jadi makna keseluruhan trilogi ini adalah bahwa pendidik harus mampu berperan secara fleksibel, menjadi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Prinsip ini juga menekankan pendidikan yang membimbing peserta didik menuju kemandirian dan perkembangan potensi secara optimal. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembahasan daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Menurut saya, relevansi dalam era digital terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah tetap relevan karena mendukung pembelajaran daring yang fleksibel dapat berpusat pada peserta didik. Yang kedua, membantu meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan belajar mandiri. Yang ketiga yaitu mendukung pembentukan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan hanya sumber informasi. Tantangan yang dihadapi biasanya yaitu
kesenjangan akses internet dan perangkat teknologi. Bisa juga rendahnya literasi digital serta risiko hoax dalam penyalahgunaan teknologi. Bisa juga berkurangnya interaksi langsung yang dapat mengurangi perkembangan sosial peserta didik. Yang berikutnya yaitu guru perlu terus meningkatkan kompetensi digital dan metode pembelajaran yang inovatif. Jadi kesimpulannya adalah prinsip tersebut tetap relevan di era digital, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi, literasi digital, dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Untuk soal yang terakhir yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar tersebut memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti kesenjangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, serta tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Melalui penerapan pilar ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi yang dibutuhkan di abad ke-21. Secara kontekstual, Indonesia masih menghadapi perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, perkotaan, dan daerah terpencil. Pilar ini dapat menjadi solusi yang mendorong pemetaraan kesempatan belajar, peningkatan kompetensi pendidik. Contoh aktualnya adalah pemanfaatan platform pembelajaran digital dan program transformasi pendidikan yang memungkinkan siswa di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Selain itu, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik juga harus dapat membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dengan demikian, pilar tersebut tidak hanya dapat secara teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Menggunakan ketentuan teknis yang pertama yaitu gunakan bahasa akademik yang jelas dan sistematis. Yang kedua, panjang refleksi dapat disesuaikan dengan ketentuan tugas atau misalnya 1-2 paragraf atau 150-300 kata. Yang ketiga yaitu sertakan contoh aktual dan yang relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu kita menghindari hanya mendeskripsikan teori. Kita harus memberikan analisis dan hubungan yang realistis pendidikan saat ini. Yang kelima yaitu jika diperlukan cantumkan sumber referensi yang kredibel untuk memperkuat argumentasi. Jadi jika kita menyebut pilar yang dimaksud, misalnya pilar pendidikan UNESCO, Merdeka Belajar, atau pilar lainnya. Selamat masuk.